Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita akan bersama belajar betapa berharganya satu nyawa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu selalu menjaga nyawa anak-anaknya untuk tetap berada di dalam naungan kasih-Nya. Bacaan kita hari ini dari Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami kehilangan harapan, kami merasa putus asa, kami merasa tidak berguna lagi, kami ketakutan, kami bingung, kami bimbang menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Ampuni kami sekarang, biarlah kami belajar untuk kami percaya bahwa Engkau menjaga nyawa kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau mengasihi kami. Dan oleh karena itu kami boleh melanjutkan kehidupan dengan penuh kekuatan dan semangat baru yang Tuhan karuniakan. Inilah doa kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu, dia sedang menangis sedih dalam keputusasaan. Dia tidak bekerja, dia tidak punya uang, kemudian dia menghadapi bagaimana keluarganya harus hidup. Karena suaminya juga tidak lagi bekerja, sementara anak-anak masih membutuhkan dana untuk kehidupan hari lepas sehari. Dua anaknya belum ada yang bekerja. Yang satu masih sekolah, yang satu memang sudah selesai, tetapi kan mereka tetap butuh makan. Nah, oleh karena itulah dia sedang menangis dan kemudian dia mengatakan, Tuhan, ambillah nyawaku. Aku sudah gak sanggup berpikir lagi, sudah gak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan ketika dia sedang menangis di hadapan Tuhan untuk minta segera diambil nyawanya, maka tiba-tiba ada suara berdering dari HP-nya. Dia nggak mau ladeni, dia matikan HP-nya. Tapi nggak lama kemudian ada suara lagi, walaupun bukan suara berdering, tapi suara WA. Akhirnya ya dia coba lihat suara itu dan dia buka WA-nya. Dan ternyata ketika dia membaca, dia sangat terkejut. Kenapa? Karena WA itu berisi begini, ibu yang saya kasihi, saya tidak mengenal ibu, ibu juga tidak mengenal saya. Tetapi saya mau bersyukur dan berterima kasih untuk lagu pujian yang ibu nyanyikan ketika ada kebaktian di gereja. Lagu itu sangat menyentuh saya ketika saya sedang putus asa, ketika saya tidak tahu jalan, ketika saya sedang bertekad untuk mengakhiri kehidupan ini. Tetapi ibu menaikkan puji-pujian itu dengan penuh penghayatan. Lalu di situ saya menangis. Di situ saya minta ampun pada Tuhan. Dan di situ kemudian saya dibangkitkan semangat hidup. Bahwa memang betul Tuhan itu akan menjaga nyawa kita, jalan hidup kita. Oleh karena itu kita tidak perlu berputus asa. Terima kasih untuk lagu itu, Bu. Nah, selesai membaca WA itu ibunya kaget. Memang dia beberapa minggu yang lalu menaikkan pujian. Tapi ketika dia nyanyi di kebaktian, dia saat itu masih punya uang. Ya, dia belum susah. Jadi ya dia tidak berpikir tentang keputusasaan. Jadi dia nyanyi saja dengan sukacita karena memang suaranya bagus, ya, dia ingin persembahkan pujian. Tetapi ketika dia mengalami persoalan, mengalami masalah, kenapa dia melupakan pujian itu? Kenapa dia tidak mengingat bahwa Tuhan itu menjaga nyawa? Tuhan itu memelihara orang yang mengasihi dia. Tuhan itu adalah pelindung, Tuhan itu naungan, seperti firman Tuhan yang kita baca. Ya, seringkali kita memang membaca firman, tapi melupakannya begitu saja. Kita tidak menghayati arti dari firman tersebut. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anak yang percaya pemeliharaannya.
Berapa banyak orang jatuh dalam keputusasaan kalau kita membaca atau mendengar berita dari TV, ada ibu bersama 3 anaknya lalu minum racun mati bersama. Kemarin saya dengar ada seorang suami membunuh istrinya lalu kemudian dia sendiri menabrakkan diri dan akhirnya dia juga tidak ada. Lah siapa yang ngopeni anak-anaknya? Dia tidak berpikir panjang. Karena apa? Karena rasanya sudah putus asa. Ya, dia pasrahkan anak-anaknya kepada tetangga lalu dia melakukan kejahatan dan tetangga tidak tahu bahwa itu adalah niat kejahatan. Dititipi anak ya oke. Pikirnya ya ibu dan bapak itu segera pulang. Ternyata apa yang terjadi? Jadi ada begitu banyak orang putus asa, termasuk ibu ini sebetulnya ketika dia tidak punya uang dia masuk dalam keputusasaan. Begitu banyak orang Kristen seperti ibu ini. Bisa membaca, bisa menyanyi tetapi tidak menghayati apa yang dia baca, apa yang dia pujikan. Mungkin juga dia tidak tahu apa arti khotbah. Dia hanya mendengar tetapi tidak menghayati sungguh-sungguh. Dan dia melemparkan semua kesalahan-kesalahan itu kepada Tuhan, kepada orang lain. Hatinya kosong, jiwanya kosong. Dia sendiri tidak tahu hidup bersama dengan Tuhan itu seperti apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gadis yang memberikan WA kepada ibu itu justru jauh lebih bagus imannya. Ketika dia dalam keputusasaan, dia datang dalam kebaktian. Dan ketika dia mendengar pujian, mendengar firman Tuhan yang diberitakan, hatinya tersentuh. Lalu dia minta ampun pada Tuhan dan kemudian dia bangkit. Dia katakan sekarang saya sudah pulih. Sudah semangatnya ada lagi. Walaupun masalahnya belum selesai. Tetapi tidak berarti saya akan putus asa dan kemudian saya akan masuk dalam niat yang tidak benar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari sekarang kita belajar dari 2 peristiwa ini. Yang satu gadis yang bangkit imannya, yang satu menyanyi tetapi imannya ngelokro, malah dia bertekad untuk segera dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi 2 gambaran ini mau mengingatkan pada posisi kita. Kita ini berada di mana? Apa artinya makna firman Tuhan bagi kita? Apa artinya makna doa bagi kita? Apa artinya makna pujian bagi kita? Apakah itu sekedar suara, ya kita memuji Tuhan, atau kita sekedar menggunakan mata untuk membaca, menggunakan telinga untuk mendengar firman Tuhan, tetapi tidak ada yang masuk dalam pribadi kita. Hati dan jiwa kita semua hilang begitu saja ketika kita menghadapi masalah. Buat Tuhan masalah itu bukan hal yang besar. Dia punya masalah jauh lebih besar sampai mengaruniakan putranya. Dan bagi Tuhan Allah mengaruniakan putranya ya dengan tulus, dengan penuh cinta kasih, karena dia sadar kalau putranya tidak menjadi penebus, maka manusia akan lebih susah lagi. Nah, di sini kita akan belajar Tuhan yang sudah menjaga nyawa, Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Tuhan yang menjaga keluar masuk hidup kita itu harus dihayati, dihargai dengan sungguh. Nah, lalu bagaimana kita bisa menghayati, merasakan kehadiran Tuhan? Maka marilah ketika kita memuji Tuhan, jangan cuma mulut kita, tapi ikut sertakan hati dan perasaan kita. Apa benar pujian yang kita nyanyikan ini menyentuh jiwa kita, menyentuh iman kita? Ketika kita berdoa, jangan sekedar tutup mata, tetapi rasakan kuasa Roh Kudus memimpin kita. Kehadiran Tuhan ada pada kita. Dan ketika kita berdoa, bukan sekedar keluh kesah, tetapi belajar bersyukur bahwa di dalam kesulitan yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, kalau kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa kita, maka doa kita itu akan sangat indah. Sangat indah. Nggak perlu kata-kata yang muluk-muluk, sebab Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Yang nggak perlu pakai kata-kata puitis. Apa yang ada dalam diri kita itu kita sampaikan. Kadang-kadang ada orang yang sedang bermasalah besar, dia tidak bisa lagi berdoa. Ya, nggak usah doa panjang-panjang. Panggil saja namanya. Tuhan, inilah keberadaanku saat ini. Ngomong aja aku nggak bisa. Ngutarakan udah ndak bisa, judek, bingung Tuhan, hadirlah, uraikanlah. Cukup Tuhan hadir dan Tuhan akan menguraikan.
Tuhan akan berbicara melalui kuasa Roh Kudus. Kalau kita nggak bisa bicara panjang, ya Tuhanlah yang akan berbicara dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita hayati doa kita. Lalu apa artinya kita membaca firman? Tuhan menjaga nyawa kita. Apakah kita masih percaya bahwa nyawa kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan? Dan oleh karena itu, kalau dia sudah menjadi Mesias, maka biarlah kita juga bersama dengan kasih Tuhan menjaga karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Jangan dengan mudah kita kembali kepada dosa. Jangan dengan mudah kembali kita melakukan kejahatan. Jangan dengan mudah kembali kita mengentengkan karya Kristus. Gak apa-apa nanti ngaku dosa lagi. Jangan sekali-sekali. Itu membuat kita tidak punya menghargai atau tidak menghargai karya Allah. Kalau kita membaca firman dan kita memahami Tuhan menjaga nyawa kita, disitulah kita akan menjauhkan diri dari dosa. Kita akan menjauhkan diri dari kejahatan, menjauhkan diri dari segala perilaku yang tidak dibenarkan oleh Tuhan, menjauhkan diri dari dosa. Nah, oleh karena itu mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk kehidupan selanjutnya, nyawa kita itu sangat berharga. Harganya adalah kebangkitan Kristus. Oleh karena itu biarlah kita tidak mudah putus asa dan berkata, Tuhan ambil nyawaku. Pasti ada jalan di jalan Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan memelihara nyawa saudara dan nyawa saya. Tuhan memelihara keluarga saudara, keluarga saya. Tuhan memelihara kehidupan gerejanya. Tuhan memelihara nyawa anak-anaknya. Sebab harganya sudah lunas dibayar. Jadi jangan kita buang lagi. Mari kita bersyukur untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Hargailah nyawa saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur bahwa nyawa kami ini berharga di hadapan Tuhan. Engkau mengaruniakan putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami betul-betul menjaga nyawa yang Tuhan karuniakan ini di dalam kasih karunia pimpinan Roh Kudus dan penyertaan Yesus Kristus. Supaya sekalipun kami harus menempuh badai, kami tetap berjalan dengan tenang karena Engkau memelihara nyawa kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Keluarga kami juga hendaknya Tuhan peliharakan. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.